Bersari. Nama saya Maria Tania Joshua. Nama saya Maria Oktaviani. Nama saya Maria Oktaviani. Sekarang kami akan mempresentasikan materi virus. Pengertian virus. Virus merupakan parasit yang berukuran mikroskopik dan menginfeksi sel organisme biologis. Nantinya, virus hanya bisa bereproduksi pada material hidup dengan cara menginfeksi serta memanfaatkan sel makhluk hidup, sebab virus tidak punya seluler untuk bereproduksi secara mandiri. Berikut ciri-ciri virus. Memiliki ukuran yang sangat kecil, diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Memiliki asam nukleat, DNA atau RNA saja. Mempunyai genetiknya, bisa memperbanyak diri, dan hanya bisa hidup dan berkembang biak pada sel hidup. Bentuk-bentuk virus. Virus mempunyai beberapa bentuk, yaitu 1 heliks atau batang, 2 polihedra, 3 amplop atau spherical bulat, 4 kompleks atau huruf T. Alat untuk melihat virus. Virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Klasifikasi virus. A. Berdasarkan asam nukleat. 1. Ribovirus. Virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contoh, Picturenavirus atau penyebab polio. 2. Deoxyribovirus. Virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Contoh, Papovavirus atau penyebab kutil. B. Berdasarkan bentuk dasarnya. 1. Virus bentuk icosahedra. Memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi. Contoh, fiturnya virus dan adenovirus. 2. Virus bentuk helikal. Memiliki bentuk menyerupai batang panjang, nukleopesidanya tidak kaku, berbentuk heliks, dan memiliki satu sumbu rotasi. Contoh, orthomyxovirus dan Tabacco-mosaic virus. Bentuk kompleks. Bentuk struktur amat kompleks, dengan umumnya lebih kompleks dibandingkan lainnya. Contoh, toxivirus. Berdasarkan keadaan selubung yang melapisi nukleotida, virus berselubung tersusun dari protein atau glycoprotein. Contohnya, virus coronavirus. Virus telanjang, nukleotida tidak diselubungi lapisan lain. Contoh, adenovirus, reovirus, pipnovirus. Berdasarkan sel inangnya. Virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis. Virus yang menyerang hewan, contohnya Nephthiriaceae. Virus yang menyerang tumbuhan, contohnya Tobacco-mosaic virus. Virus yang menyerang bakteri, contohnya virus T. Berdasarkan tipe genom dan reproduksinya. Virus tipe 1 memiliki DNA atas, ganda, dan reproduksinya dengan cara replikasi, contohnya herpes virus. Virus tipe 2 memiliki DNA utas tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi, contohnya virus MPM.
Virus tipe 3 memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya secara replikasi, contohnya reovirus. Virus tipe 4 memiliki RNA atas tunggal dan reproduksinya secara replikasi, contohnya virus polio. Virus tipe 5 memiliki RNA utas tunggal dan reproduksinya secara replikasi, contohnya virus rabies. Virus tipe 6 memiliki RNA utas tunggal dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik, contohnya virus AIDS. Virus tipe 7 memiliki RNA atas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya transkripsi balik, contohnya hepanovirus. Berdasarkan jumlah kapsomernya. Virus dengan 32 kapsomer, contohnya parvovirus. Virus dengan 60 kapsomer, contohnya picornavirus. Virus dengan 72 kapsomer, contohnya papovirus. Virus dengan 162 kapsomernya, contohnya parvovirus. Virus dengan 252 kapsomer, contohnya adenovirus. Replikasi virus. Replikasi virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseluler. Perhatikan gambar berikut. Siklus litik. Yang pertama, tahap pelekatan. Fage melekat pada suatu bakteri. Yang kedua, tahap penetrasi. DNA fage dimasukkan ke dalam sel inang. Yang ketiga, tahap replikasi dan sintesis. Sel membuat komponen virus. Yang keempat, tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan. Terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Siklus lisogenik. Yang pertama, tahap pelekatan. Fage melekat pada suatu bakteri. Yang kedua, tahap penetrasi. DNA fage dimasukkan ke dalam sel inang. Yang ketiga, DNA fage disisipkan pada kromosom sel bakteri. Yang keempat, kromosom yang telah tersisipi, fage mengadakan replikasi yang terjadi selama ada pembelahan sel. Yang kelima, pada kasus yang jarang terjadi, fage dapat memisahkan diri dari kromosom untuk memasuki siklus litik. Peranan virus. Peran virus yang menguntungkan yaitu sebagai agen pembawa atau vektor, agen mutasi, melemahkan bakteri, patogen, dan pembuatan vaksin. Virus dapat menyebabkan beberapa macam penyakit seperti berbagai jenis cacar, campak, influenza, bahkan penyakit-penyakit mematikan seperti AIDS, SARS, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.